Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan video-video saya yang sebelumnya yang membahas tentang seri kuliah Filsafat Islam. Secara khusus, dalam video ini saya akan mengulas tentang pemikiran tasawuf filosofis dari Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini termasuk sufi sekaligus filsuf yang pemikirannya sangat rumit untuk dipahami. Setidaknya ada beberapa alasan atau dua alasan yang mendasar mengapa kemudian pemikiran sufi asal Andalusia ini begitu rumit untuk dipahami. Alasan yang pertama, karena pembahasan pemikiran Ibnu Arabi ini merupakan pembahasan yang paling mendasar sekaligus paling sulit dipahami dalam kajian filsafat dan agama. Pembahasan yang tertuang dalam karya-karya Ibnu Arabi itu umumnya mengarah kepada kajian metafisis ontologis. Ia mengeksplorasi secara kontemplatif dan rasional tentang hakikat ketuhanan dan relasinya dengan manusia. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kemudian pemikiran Ibnu Arabi ini begitu sulit untuk dipahami, yaitu karena keterbatasan bahasa manusia. Sebagaimana telah dijelaskan tadi, pemikiran Ibnu Arabi ini memuat tentang sesuatu yang transenden, berdasarkan pengalaman intuitif. Nah, pengalaman intuitif dengan Tuhan ini jelas tidak mungkin tergambarkan secara utuh dan tuntas dengan menggunakan bahasa-bahasa manusia, termasuk di sini bahasa Ibnu Arabi sendiri. Pemikiran Ibnu Arabi ini seperti TV yang menggambarkan kepada kita tentang keberadaan letusan Gunung Semeru. Tetapi gambaran TV tentang letusan Gunung Semeru itu jelas tidak akan sepenuhnya bisa menggambarkan pengalaman orang yang secara langsung mengalami fenomena letusan Gunung Semeru tersebut. Nah, karena keterbatasan itulah dan karena pembahasannya yang mengarah kepada metafisika itu, kemudian pemikiran Ibnu Arabi ini menjadi sulit untuk dicerna. Tetapi walaupun pemikiran Ibnu Arabi ini cukup sulit untuk dicerna, menurut pantauan Abdul Qadir Riyadi dalam bukunya Arkeologi Tasawuf, ternyata banyak orang yang menaruh minat terhadap pemikiran-pemikiran Ibnu Arabi ini. Di Nusantara misalkan, kecenderungan untuk mempelajari Ibnu Arabi ini sudah banyak dilakukan, bahkan sejak abad ke-15. Mengapa bisa begitu? Karena menurut Abdul Qadir Riyadi ini, di mata orang Nusantara, Ibnu Arabi itu punya dimensi kewalian. Dan ini sangat diminati di Nusantara saat ini, dan bahkan saat itu juga. Silakan saja Anda, kalau tidak percaya, main-main saja ke kampung. Di situ pasti Anda akan segera mendapati bahwa seorang wali, dan ini biasanya identik dengan kesaktian, akan cenderung lebih dihargai oleh masyarakat daripada mereka yang hanya cerdas atau pintar saja. Itulah kira-kira alasan mengapa kemudian Ibnu Arabi ini, meskipun pemikirannya sulit dipahami, ia tetap memantik banyak orang untuk meminati pemikiran-pemikirannya. Ibnu Arabi itu selain alim, ia juga seorang wali. Bahkan kerap dianggap menjadi penerus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena kelahiran dari Ibnu Arabi itu bertepatan dengan hari wafatnya sang waliullah tersebut. Salah satu dimensi atau kisah kewalian dari Ibnu Arabi yang pernah tercatat adalah ketika Ibnu Arabi ini marah terhadap seorang filsuf yang saat itu meragukan mukjizat Nabi Ibrahim. Konon, di dalam sebuah pertemuan di musim dingin pada waktu itu, ada seorang filsuf yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa
realitas itu tidak bisa diubah-ubah. Realitas api panas, ia tetap panas, tidak bisa berubah menjadi dingin. Orang awam yang memahami bahwa Ibrahim itu benar-benar dilempar ke dalam api, tidak terbakar, padahal sifat dasar dari api yang membakar dan panas. Jadi, filsuf ini kemudian menawarkan tafsir alternatif terhadap fenomena mukjizat Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu. Ia memahami bahwa kisah pembakaran Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran itu adalah ungkapan simbolik saja. Api dalam kisah Nabi Ibrahim itu adalah simbol kemarahan dari Namrud, bukan api yang sebenarnya. Begitu kira-kira filsuf ini kemudian berbicara di hadapan publik. Nah, setelah filsuf ini berbicara, menyudahi pembicaraannya, seseorang yang makomnya sudah sampai, di sini tidak disebutkan itu siapa, tapi kemungkinan ini adalah Ibnu Arabi. Kemudian orang yang makomnya sudah sampai ini bertanya kepada hadirin yang hadir pada waktu itu. Dia bertanya begini, ini api kan? Dia bilang seperti itu sambil menunjuk kepada api penghangat ruangan yang ada di depannya. Lalu ada hadirin yang menjawab dengan sigap, iya betul itu api. Orang yang makomnya sudah sampai itu kemudian melemparkan api itu kepada hadirin yang menjawab tadi. Anehnya, hadirin itu tidak terbakar atau kepanasan. Orang yang dilempar itu kemudian mengembalikan api itu dengan menggunakan tangannya, dikembalikan lagi kepada tempat pembakaran. Nah, setelah peristiwa itu, orang tersebut kemudian meminta sang filsuf untuk memegang api tersebut. Sang filsuf memegang api itu dan ternyata tangannya pun terbakar kepanasan. Akhirnya sang filsuf itu kemudian mengerti dan tobat. Kembali mengakui adanya mukjizat kenabian Nabi Ibrahim. Nah, kisah kepalian ini sekaligus nanti akan menunjukkan posisi Ibnu Arabi dalam ruang antara filsafat dan tasawuf, yang mengantarnya kemudian menjadi seorang sufi yang sekaligus seorang filsuf. Sebelum masuk kepada pembahasan inti tentang dimensi filosofis dari tasawuf Ibnu Arabi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang konsep-konsep kunci dari tasawuf Ibnu Arabi. Sejauh pembacaan saya, setidaknya ada 3 konsep kunci dari tasawuf Ibnu Arabi ini. Yang pertama adalah wahdatul wujud, kemudian barzah, dan terakhir insan kamil. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep wahdatul wujud. Konsep ini tidak secara langsung dikenalkan oleh Ibnu Arabi. Istilah ini dipopulerkan oleh para pengikut Ibnu Arabi untuk menggambarkan ajaran-ajarannya Ibnu Arabi. Tapi, meskipun Ibnu Arabi tidak pernah secara langsung mengucapkan atau menuliskan istilah wahdatul wujud, kalau ditelusuri secara mendalam dalam karya-karyanya, konsep ini sejatinya memang menubuh dalam pemikiran Ibnu Arabi. Artinya, walaupun Ibnu Arabi sendiri tidak pernah menggunakan istilah wahdatul wujud, secara konseptual, istilah ini dapat ditemukan dalam corak pemikirannya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sering mengatakan bahwa wujud adalah realitas tunggal. Tidak ada yang nyata selain wujud. Namun, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa realitas tunggal itu adalah sebentuk kesadaran diri. Ia menemukan atau memikirkan dirinya sendiri, lalu mengetahui kemungkinan-kemungkinan penyebar luasan dirinya melalui asma-asma menjadi tak terhingga. Sederhananya, Ibnu Arabi di sini ingin mengurai problem metafisika yang saat itu banyak digandrungi, yaitu persoalan bagaimana wujud yang satu bisa memunculkan atau melahirkan wujud yang banyak atau makhluk. Lewat pengetahuan Tuhan atas dirinya atau kesadaran Tuhan atas dirinya, itu kemudian muncul berbagai makhluk yang beragam. Mereka, makhluk yang beragam ini memang pada realitasnya adalah beragam, tetapi sejatinya mereka ini adalah manifestasi dari satu wujud tunggal, yaitu wujud Tuhan. Pendeknya, setiap sesuatu itu ada, maujud. Tetapi, dalam cara khusus yang
tidak mengurangi ketidaksamaan wujud tunggal itu sendiri. Jadi setiap sesuatu itu sejatinya identik dengan wujud, sekaligus tidak identik dengan wujud pada saat yang bersamaan. Untuk lebih mudah memahami ini, mari kita pindah pada konsep Ibnu Arabi yang selanjutnya, yaitu barzah. Ajaran Ibnu Arabi tentang barzah atau dunia antara ini umumnya dikenal dengan khayal atau imajinasi. Imajinasi yang dimaksud oleh Ibnu Arabi di sini bukanlah sekedar pelengkap akal, melainkan ia adalah barzah atau segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan antara. Contoh dari realitas khayal ini adalah bayangan di dalam cermin. Bayangan itu bukan cermin, lahua. Cermin itu lahua. Bayangan itu juga bukan dia yang bercermin atau huwa. Bayangan itu adalah kombinasi dari dia yang bercermin, huwa, dan cermin, lahua. Ia ada di antara ruh dan badan. Ruh adalah bagian dari huwa atau wujud, sementara badan adalah lahua, bukan wujud. Konsep yang ketiga yaitu insan kamil. Konsep ini melengkapi dua konsep yang sebelumnya, yaitu wahdatul wujud dan barzah. Manusia, menurut Ibnu Arabi, itu diciptakan dari citra dan bayangan Tuhan atau ruh ya. Dengan begitu, manusia memiliki potensi besar untuk mengetahui dan menghidupkan sifat-sifat Tuhan di dalam dirinya. Nah, orang yang mampu mengetahui dan menghidupkan sifat-sifat Tuhan secara selaras dan seimbang di dalam dirinya, itulah yang kemudian oleh Ibnu Arabi ini disebut sebagai insan kamil atau manusia sempurna. Biasanya, manusia sempurna ini adalah representasinya itu adalah para nabi atau para waliullah. Kesempurnaan manusia itu adalah perpaduan seimbang antara penegasan ketidaksamaannya dengan Tuhan atau tanzih dan penegasan keserupaannya dengan Tuhan atau tasbih. Perpaduan seimbang ini harus terjadi kalau manusia ingin harus terjadi di dalam dirinya untuk dicap sebagai seorang manusia yang sempurna atau insan kamil. Berikutnya, setelah kita tahu tentang konsep-konsep kunci dari tasawuf Ibnu Arabi, tugas kita berikutnya sebagaimana menjadi topik utama dalam pembahasan kita kali ini, yaitu mencari di mana dimensi tasawuf filosofis atau di mana sih tasawuf filosofis dari pemikiran Ibnu Arabi itu. Pemikiran tasawuf filosofis Ibnu Arabi itu dapat dilihat dari sikapnya yang berimbang dalam melihat akal dan kasaf. Bagi Ibnu Arabi, dan tentunya bagi para praktisi sufi pada umumnya, pengetahuan dengan penyingkapan atau kasaf itu jelas lebih unggul daripada pengetahuan dengan akal. Namun di sini Ibnu Arabi menggarisbawahi bahwa walaupun kasaf itu lebih tinggi makomnya daripada akal, Ibnu Arabi juga menegaskan bahwa akal itu sangat penting untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang sesuatu. Menurut Ibnu Arabi, akal itu secara bawaan diciptakan untuk menetapkan perbedaan dan keragaman. Dengan begitu, para filsuf dan mutakallimun yang menitik beratkan pada akal dalam cara berpikirnya, kemudian memilah-milah realitas sedemikian rupa sehingga lupa akan kesatuan wujud yang mendasari segala sesuatu. Dengan kata lain, penalaran rasional yang dipakai oleh filsuf itu kemudian menjaga jarak dengan Tuhan dengan menegaskan dimensi tanzih atau ketidakserupaan Tuhan dan menolak dimensi tasbih, keserupaan Tuhan. Sementara, bagi kalangan orang yang sudah mengalami kasaf, orang itu akan mengakui dan menerima kehadiran Tuhan dalam segala bentuknya, baik tanzih maupun tasbih. Dan itu dalam keadaan yang berimbang. Dasar dari pengetahuan ini adalah
pengalaman penyingkapan langsung, dan terutama ini berakar pada imajinasi sebagaimana disebutkan tadi. Dua hal inilah yang menurut Ibnu Arabi harus dipandang secara selaras. Mata akal dan mata kasaf itu harus selaras untuk dapat mencapai pengetahuan yang hakiki. Inilah dimensi tasawuf filosofis dari Ibnu Arabi. Kira-kira seperti itu atau demikian saja penjelasan saya tentang tasawuf filosofis Ibnu Arabi. Bila ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan berkomentar. Insya Allah akan saya tanggapi. Terakhir, jangan lupa subscribe channel saya, Atskia Arifah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.